kesurupan. Pokoknya jangan. Iya, Aduh betul. jangan, ampun. Ayo. Pokoknya Jarumnya itu yang bikin aku. ngapain sih? Demikian. Maka ini. Lu juga gak disuntik? Enggak, Bu. Oh. Gua nggak takut. Jangan Pak Ustadz. Aduh. Iya. Ini. Sebenarnya sebelum yang dipegang alam, yang dipegang ada lagi. Apa? Omongan kita. Ayo kita duduk aja, kita duduk. Tenang. Wah, ini kayaknya kayak orang kesurupan Pak Ustadz nih. Ngapain sih? Ngapain sih? Saha yuk. Mau nguncat, wing lompat. Saha di jero. Wing minta keramat, sapat mahayang. Wahai Sumedang. Suko. Kopi, orai koneng, mana orai koneng? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Ini Nih, kayaknya ini benda kesurupan. ini kesurupan Pak Ustadz. Mana orai koneng? Sebenarnya setan itu masuknya di dua sisi. Nah, Pak Denny, Mimin. duduklah. Mimin. Itu kenapa? Pak Ustadz, kenapa orang bisa kesurupan? Ah, berarti dia enggak kesurupan kan? Ah, enggak nih. Itu juga dulu. Dia udah beli tiket Pak Ustadz. Jadi dua itu biasanya masuknya di sela-sela rambut, di ujung rambut, kemudian di kuku. Ah, teman saya botak kesurupan juga. Ada yang di kuku. Ada yang di Bisa dari kuku. kuku. Oh, kuku. Jadi dia masuknya lewat kuku, makanya kuku itu harus dijaga karena barang siapa yang membiarkan kukunya itu bertengger setan di dalam kuku itu. Dan setan itu memiliki 3 senjata. Oh, Yang keempat. yang ketiga. Ada tiga. Senjata yang pertama berupa yang runcing-runcing. Ditusukkan kepada kaki kita di saat mendengarkan tausiah sehingga orang tidak betah di masjid. Aduh lama sekali. Jadi kita lagi diganggu setan tuh. Pak Ustadz. Diganggu. Yang kedua, ditaburkan berupa tepung, ditaburkan di wajah kita supaya kita ngantuk. Oh. Ya, dan yang ketiga adalah selimut. Selimut. Senuding MZ. Roma Irama. Putri Indonesia. Dan ada sedikit penjual jamu. Di atas Agim. Niji. Naruto. Film India. Pak Ustadz. Wulan Jamila. Ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi. Perempuan berkalung serban. Masih mau? Masih. Manohara. Ijabahan. Istri pejabat. Ridho Roma. Chris John. Mak Lampir. Dan setan itu. Pak Ustadz. Apa? Mohon maaf. Ya. Pak Ustadz udah lucu, akhlaknya baik lagi, Pak. Jadi Pak Ustadz. Nah, maksudnya senjata yang selimut. ketiga adalah selimut ditaburkan di waktu subuh di wajah kita supaya kita tidak bangun salat subuh. Oh. Nih Pak Ustadz, kita buka aja nih fakta medisnya tentang alam Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz tahu sebenarnya ponakannya ini sakit apa? Nih Pak Ustadz nih. Oh, nama lengkapnya ini Arlayan Angkara Malam, bener Kang Alam? Ini nama lengkapnya? Izin Kang Alam sini. Oh iya. Baru tahu. Alam Badukun, lama tak muncul ternyata kabarnya ganti profesi. Jadi tukang tambal ban. Bukan. Lama tak penyanyi yang ternyata ini lebih aktif nulis lagu. Oh, jadi sekarang suka nulis. Tapi kan penyanyi sama nulis lagu kan emang deket. Kadang-kadang ada inspirasi, suka-suka nulis lah gitu lah. Biar nanti ada tambahan the next album. New album. Oh, akan keluar. Katanya mau bikin Sebetulnya lagu saya udah dikarang tuh dari tahun 2004. Demikian 2004. Dan Cuman karena zaman berganti zaman lagi, kita banyak perbaharuan lagi. Oke. Tapi Demikian. kan ada yang belum dinyanyiin tuh. Ada judulnya saya tahu Pak. Yang mana? Amandel Dempet. Bukan ya? Ada. Berikutnya. Nah, nih Aman fakta. dempet Pak Ustadz tadi. Alam Badukun. Dulu penyanyi tenar kabarnya kini sibuk berkebun dan berburu babi hutan. Hati-hati sih. Loh, kok lu kabur? Gue takut diburu saya. Oh, jadi menurut Kang Alam nih babi hutan ini hama yang harus diburu karena hewan liar Enggak itu bisa juga, merusak lahan. Enggak juga. Kalau memang babi hutan itu merusak lahan petani, bolehlah. Itu jadi hama, Jadi ya. hama. Tapi kalau mereka tidak merusak, hanya main-main saja, biarkanlah mereka hidup dengan bahagia. Ya udah biar Kang Alam gak sakit saya panggilin dokter ya. Iya. Soalnya jam segini dokter lagi sibuk. Sibuk ngapain, Min? Lagi
pertanyaannya jamnya di mana? Iya Pak Ustadz ada. Iya. Ada jamnya. Lu so tahu kesibukan dokter lu. Oh, emang lu kalau sibuk ngapain dia? Lagi isi parfum di condet. Iya. Yaudah, Kang Alam nanti tungguin di sini ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya salut sama beliau. Kenapa? Saya pernah lihat tayangan, di rumahnya beliau ada tempat untuk sholat tahajud. Wah, subhanallah. Baik, beli kusen malam-malam. Produser, bisa nggak sih Denny itu in frame-nya setelah gue baca pantun? Bisa nggak? Coba aduh ampun deh. Atau enggak? Beli kusen malam-malam. Lanjutin, beli kusen malam-malam. Beli. Udah gue beli kusen malam-malam. Pasang beli sepatu. Udah deh. Pak, bisa dirukiah nggak nih dia? Dirukiah biar nggak kusen ngomong nih gue. malam-malam. Pantun lanjutin. Pantun lanjutin. Beli kusen malam-malam. Pakai Yang ada kemeja. kusennya tutup. Iya. Malah ketimpa Pakai- suku. Pakai kemeja dari kain. Ada Sampai sana membeli sepeda, sepedanya yang jatuh. terkenal karena dukun. Pertanyaannya ngapain saya harus dengerin? Nggak ada hubungannya sama saya. Iya, aku lagi ngepantun buat dia. Kenapa kesini tadi? Beli kusen malam. Karena di situ ada lo. Dan lo selalu mengganggu konsentrasi gue. Oh, tapi bagus juga nih bajunya nih. Relationship itu Iya. kalau dua orang saling mengakui. Iya. Kalau yang mengakui cuma satu orang namanya halusinasi. Jadi masih jatuh relationship tuh hubungan antara dua orang laki perempuan tuh kalau saling mengakui gue sayang sama lo sayang sama gue. Tapi kalau cuma satu, gue ngaku-ngaku gitu, lo sayang sama gue itu halusinasi. Ini ada yang sakit. Ada yang sakit. Sakit mata ikan. Mata ikan. Mata ikan tapi kita jelasin ya. Dokter silakan. Oke, kita akan mata ikannya ada di mana di kaki kan? Nanti kita akan jelasin pakai gambar yang lebih besar dan tindakannya seperti apa ya. Oh, Oke, kita panggil silakan Praga. Aduh ini mah Praganya terlalu cantik ya. Dokter, ini mata ikan. Mungkin karena dia asalnya dari air. Kalau asalnya dari gunung bisa jadi mata air. Mata hati sayang. Dok, Pak Ustadz, apa hukumnya orang yang udah punya istri sayang-sayang sama cewek lain? Sayang ini kan sayang bisa ke anak, ini kan seumur anak saya. Yo ngayung bau napi suruh dipotong tuna baja. Ketika nanti dari kemudian akan dibangkitkan manusia dengan bermacam-macam. Ada yang dibangkitkan dengan dalam keadaan mohon maaf kakinya di atas kepalanya di bawah. Oke. Siapakah mereka itu? Adalah mereka orang yang sudah punya pasangan tapi masih mengganggu pasangan orang. Saya tidak mengganggu. Ini hanya acting. Ini hanya acting, Pak Ustadz. Ya Allah. Oke. Jadi dia ketawa banget kan. Memang Dokter mesti Boyke, dirukiah. Dokter Boyke di sono salto. Jadi mata ikan itu Mata ikan itu adalah suatu keadaan di mana dermis bagian paling luar kulit itu mengalami penebalan, ya, dan dicampur dengan masuknya satu virus yang namanya adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Tapi jenisnya lain. Kalau dia masuk ke rahim bisa menimbulkan kanker rahim. Itu tapi jenisnya lain 16, 18. Kalau ini dia membentuknya kenanya di kaki. Pada kaki-kaki seperti apa? Kalau satu sering menggunakan sepatu yang terlalu sempit. oh ya. Jadi kalau biasanya di mana aja biasa muncul? Biasanya di mata ikan itu ada 3 jenis. Oh, ada Mata 3 jenis. ikan yang lunak ya biasanya di antara sela-sela ini ya. Mata ikan yang keras biasanya di ujung-ujung, di sini juga ada, atau yang biasa ya, yang kecil. Itu isinya air atau enggak, Dok? Itu isinya adalah kulit yang makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Dan paling berbahaya kalau dia itu terinfeksi. Nah, kita contohkan ya. Kalau mau memberikan atau mengambil mata ikan itu ada beberapa cara. Yang pertama paling gampang kalau kena mata ikan itu tahap awal kalau hanya kecil saja direndam pakai air hangat. Ya. Kedua dia bisa ditipisin juga dengan menggunakan pisau ya. Ini Sendiri, Dok, di rumah? Kalau kan dia nggak sakit, hanya menipiskan saja kalau dia makin sakit ya. Nah tapi paling baik adalah diberikan
salep antibiotik di sini, ya kemudian didiamkan. Kalau juga masih terus makin berkembang, dioperasi. Dioperasi biasanya adalah pertama kita bersihkan dulu bagian yang ada mata ikannya. Ini ya dok. Coba. Jadi di gini, ini contohnya di sini ya. Ya. Langsung udah dikasih alkohol dulu. Dikasih gitu. Kemudian kan ini sakit kalau kita congkel. Iya, betul. Mesti di anestesi. Namanya anestesi lokal didokain. Tumben baik. Oke ya. Pak Ustadz, kalau dosa orang suujon apa Pak Ustadz? Oke ya. Setelah dikasih alkohol di ini, kemudian Di tadi anestesi di ya, Dok? anestesi disuntik di sekitar ini supaya dia disuntik lagi, disuntik di sekelilingnya itu. Boleh juga 1 kali dengan diputar-putar, tapi ini sakit banget. Tunggu dulu beberapa menit sampai obat anestesinya jalan. Ya. Kemudian baru setelah itu sudah nggak sakit, baru menggunakan pisau ataupun gunting yang tajam dicongkel. Ya, dicongkel seperti ini dengan menggunakan, kita pegang saja pakai ini ya. Kita congkel seperti ini. Nih, tuh. Kita keluarkan. Nah, ini kan berdarah. Ya, berdarah langsung kita berikan lagi tadi yang ada alkoholnya ditaruh di sini. Pencet diem. Seperti ini, tekan seperti ini untuk apa? Untuk menghentikan perdarahannya. Oh gitu. Kalau misalnya dia perlu diberikan salep antibiotik, dia bisa diberikan salep antibiotik, kemudian kita verban. Diperban ya dok ya. Supaya nggak kena kotor lagi. Kalau kena kotor lagi, infeksi lagi. Oh gitu. Penyebabnya apa sih dok? Awal-awal mula kok bisa sampai jadi menebal parah banget dok? Nah, mula-mulanya adalah menganggap enteng. Ya, ini mah biasa kok. Mungkin ini digigit sama kutu air, anggapnya kan begitu, padahal beda itu ya. Nah setelah di ini ya biarkan aja, nanti lama-lama juga sembuh. Oh gitu. Ya, Dok, ibu-ibu kita kadang orang tua bilang, wah pakai minyak tanah aja tuh sama sabun colek dioles-oles bisa sembuh. Itu justru makin membuat kondisi daripada kulitnya makin rusak. Karena minyak tanah sendiri kan sifatnya korosif kepada kulit, ya. Jadi nanti lukanya bukan makin kecil, tapi makin besar karena sifat korosifnya, sifat merusaknya. Lagi pula minyak tanah itu kan berasal dari tanah dan belum tentu steril kan, lebih baik menggunakan alkohol. Asal jangan kalau misalkan kita kena mata ikan jangan kasih minyak rem, Pak. Kenapa ya? Pas lari berhentinya pakem. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.